A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Sekali lagi. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Oke, kita akan mulai bahas teman-teman sekalian insya Allah ya. Ini kita agak jauhin dulu sedikit. Oke. Nah, huruf pertama yang akan kita bahas pada ayat ke-14 surah An-Naba ini, teman-teman sekalian, ya. Perhatikan, di sini kita melihat ada huruf apa? Ada huruf waw kembali. Kemarin sudah kita bahas ya, tapi tentu kita tidak akan bosan mengulang-ulangnya kembali, murojaah kembali ya. Oke, kita mengulas kembali. Perhatikan, jika teman-teman menemukan ada huruf hijaiyah huruf waw, ya, huruf waw, maka banyak orang yang melafalkan huruf waw ini bawaannya tuh udah ngerasa bagus, udah ngerasa tepat. Toh huruf waw ini dilafalkan gampang-gampang aja ya, nggak kerasa susah gitu. Nah, saking gampangnya huruf waw untuk dilafalkan, teman-teman sekalian, banyak orang yang justru malah nggak sempurna melafalkan huruf waw. Nah, huruf waw punya hak untuk dilafalkan sesuai dengan kaidah, sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan tempat keluar hurufnya, karena setiap huruf hijaiyah itu punya hak ya, dilafalkan sesuai dengan makhrajnya. Oke, lantas di mana, bagaimana untuk menyempurnakan pelafalan huruf waw? Nih ya, perhatikan baik-baik. Waalaikumsalam. Tuh, huruf waw dilafalkan itu punya makhraj, jadi nggak asal. Dari mana? Dari asyafatain ya, dari asyafatain. Asyafatain itu apa? Asyafatain itu adalah kedua bibir. Kedua bibir dengan posisi maju, seperti mengucapkan huruf u. Lisyafatainil wawu ba'un mimu. Jadi ketika teman-teman melafalkan huruf waw, pastikan kedua bibirnya maju atau maju mulutnya. Nah, ya tuh seperti ini. Nah, sekarang teman-teman silahkan tanya kepada diri pribadi teman-teman. Ketika teman-teman melafalkan huruf waw, apakah teman-teman melafalkan dengan bibir yang maju? Apakah selalu maju ataukah tidak? Nah, itu ya. Jadi pastikan ketika melafalkan huruf waw, bibirnya maju seperti ini. Maka kalau kami izin contohkan ya, waw itu mesti dilafalkan maju bibirnya. Contoh, wa, gitu ya. Wa. Oke? Jadi bukan cuma sekedar wa, tapi wa. Wa wada'na 'anka wizrak. Bukan hanya sekedar wa wada'na 'anka wi. Nah, itu adalah contoh huruf-huruf waw yang dia tidak tersempurnakan dari segi kaidah makhrajnya. Gitu ya. Oke, jadi pastikan ketika teman-teman, waalaikumsalam, ketika teman-teman melafalkan huruf waw, monyong mulutnya ya. Berarti kita tulis nih untuk mengingatkan bahwasannya apa? Waw itu dilafalkan harus mm itu apa? Maju mulutnya, monyong mulutnya, muncung mulutnya, mencucung mulutnya, manyun mulutnya. Nah, intinya maju mulutnya ya. Oke, bisa difahami sampai sini? Nah, baik, kita lanjutkan kembali. Waalaikumsalam, selamat bergabung yang baru bergabung. Nah, sekarang kita lihat lagi. Sekarang kita udah tahu nih cara melafalkan huruf waw itu seperti apa, makhrajnya dan yang lain-lainnya. Nah, sekarang kita baru lihat apa harokatnya. Nah, gitu ya. Harokatnya di sini harokat baris atas ini sering disebut dengan harokat fathah. Oke, huruf hijaiyah apapun yang dia di atasnya ada baris atas atau disebut dengan harokat fathah, maka secara dasar dia dibaca dengan vokal a. Maka tentu huruf wawnya nggak dibaca wi, tidak dibaca wu, tapi dibaca wa. Kenapa? Karena dia berharokat baris atas, dibaca dengan berdasar fonem atau vokal a. Ya, gitu. Amin ya. Nah, tuh. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun, ketika fathah dia dibaca tetap dengan vokal a sesuai dengan basicnya, tidak berubah menjadi vokal o, maka dia adalah huruf yang tipis. Kalau misalnya vokalnya a,
Tapi kalau misalnya berubah dari dasar yaitu menjadi vokal O, maka itu adalah huruf yang tebal. Contohnya huruf so, do, to, zo, ho, wo, ko misalnya. Nah itu kan huruf-huruf tebal tuh, ketika fathah bunyinya O. Tapi kalau waw kan nggak dibaca wo, maka dia dibaca wa, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Oke? Nah ya, perhatikan baik-baik. Huruf yang tipis, yang dia berharokat baris atas, cara menyempurnakannya agar tipisnya dapat, agar harokat fathahnya sempurna, gimana caranya? Caranya dengan cara BM, BMSS. BM untuk menyempurnakan fathahnya, SS untuk menyempurnakan tipisnya. BM artinya buka mulut, SS artinya sambil senyum. Buka mulut untuk menyempurnakan itmamul harokat, kesempurnaan artikulasi vokal A, sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Nah gitu ya. Maka ketika kita lafalkan, kalau waw ini step pertama monyongin dulu mulutnya. Ketika melafalkan vokal A, maka ini step keduanya, buka mulut sambil senyum. Gitu. Maka ketika kita lafalkan seperti ini, ya, maju dulu mulutnya, baru buka mulut sambil senyum. Wa. Nah, bukan hanya buka mulut saja. Wa. Nah, ini adalah contoh bacaan yang kurang sempurna. Wa, enggak, tapi wa. 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 Nah, kalau dia hanya buka mulut maka tipisnya kurang kerasa. Wa. Bedakan antara wa dengan wa. Wa. Nah, buka mulutnya sambil senyum. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Jadi seperti itu cara untuk kita bisa mengupayakan waw kita terlafalkan dengan lebih baik, lebih tepat atas izin Allah, insya Allah. Bisa dipahami sampai sana teman-teman sekalian, ya. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Silahkan kalau ini penting di teman-teman cekrek, screenshot silahkan ya. Bahkan kalau ada yang mau screen record juga boleh, silahkan ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ini huruf apa teman-teman? Wawunya sudah kita bahas. Sekarang kita bahas ke huruf berikutnya. Nah, ini huruf apa? Teman-teman sahabat Quran yang saya cintai karena Allah, ini huruf apa? Ini soalnya ketika saya bertanya ini huruf apa, masih banyak yang keliru. Makanya saya izin bertanya dulu nih. Teman-teman, ini huruf yang saya blok dengan warna hijau huruf apa? Huruf A, nggak ada huruf A. Nah, di huruf hijaiyah nggak ada yang namanya huruf A. Huruf A itu ketika huruf ini berharokat fathah. Ini adalah huruf hamzah. Oke ya. Jadi ada yang bilang alif. Oke, sip. Berarti kita harus melakukan penilangan terlebih dahulu. Mohon maaf bapak-bapak sekalian, bapak ibu sekalian, kalau bapak ibu sekalian, ayah bunda sekalian bilang atau menyampaikan bahwasanya ini alif, maka ini adalah tetot. Ini kurang sempurna. Itu ya. Ini kurang sempurna. Ya, gitu. Oke. Nah, sekarang keren aplikasinya, nggak perlu pakai papan tulis. Nanti aplikasi ini kita akan buat dan teman-teman bisa download nanti insya Allah ya, doakan saja. Oke, perhatikan ya. Kita lanjutkan teman-teman sekalian. Nah, ini bukan alif bang. Kenapa ini bukan alif? Bukankah ini bentuknya seperti tangkai angka 1? Nah itu kan alif bang. Oke, kita lihat alif itu tidak mungkin memiliki apa? Memiliki harokat baik di atas ataupun di bawahnya, baik fathah, dhamma ataupun kasroh ataupun tanwin. Tidak mungkin ya, tidak mungkin alif berharokat. Pengen tahu alif yang mana nih? Alif itu yang ini nih. Oke, ini baru alif, di atas atau di bawahnya dia tidak berharokat ya. Oke, dan alif gunanya lalu untuk apa alif? Kalau nggak berharokat dibacanya gimana? Hanya untuk memperpanjang huruf yang sebelumnya berharokat fathah. Naknya karena ketemu alif maka dibaca 2 harokat. Itu fungsi alif. Tapi kalau ini karena dia berharokat maka ini bukan alif, karena dia bisa dibaca apa? Harokatnya fathah, maka dia dibaca apa huruf nama hurufnya? Namanya adalah hamzah. Oke. Nama lengkapnya hamzah qata', hamzah yang memang dia berharokat. Nah, ya, gitu. Kenapa tidak ditulis hamzah? Karena ini Al-Qur'an Indonesia. Yang teman-teman suka lihat Al-Quran yang ada kepala ainnya, ini Al-Quran Mushaf Madinah. Sama aja nggak? Sama aja. Nah ini pentingnya kita belajar biar kita tahu. Oh iya, berarti ada macam-macam penulisan. Ya, oke. Gitu. Jadi kalau misalnya kenapa dia nggak ada kepala ainnya? Kenapa hamzahnya tak ada kepala ainnya? Karena itu adalah Mushaf Indonesia. Penulisannya kalau di Mushaf Indonesia hamzah itu nggak pakai kepala ain kalau misalnya dia bentuknya tangkai angka 1 seperti tadi, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang
Paham ya? Jelas ya? Sip, kita lanjutkan kembali. Maka ini hamzah. Huruf yang sering kita baca a, i, u. A, i, u itu adalah huruf hamzah namanya. Apa? Huruf hamzah. Nah, gitu. Oke. Sip. Nah, sekarang di sini hamzahnya berharokat fathah, maka dia dibaca, saya izin ulang, dengan vokal a. Dia nggak berubah menjadi vokal o, maka dia adalah huruf yang kalau tetap a, kalau o kan tebal. Kalau dia tetap menjadi vokal a, maka dia huruf yang tipis. Sedikit-sedikit per huruf kita bahas ya. Oke. Nih, kalau misalnya teman-teman menemukan huruf tipis berharokat fathah, maka tadi gimana cara menyempurnakannya? Dengan cara BMSS. BM wal maftuhu bil fathi faham, untuk menyempurnakan kadar fathah vokal A-nya agar artikulasinya ajib jelas, sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Ya. Maka ketika kita lafalkan buka mulut sambil senyum. Maka ketika kita lafalkan a, wa a, bukan wa a. Ini kurang sempurna. Kenapa? Karena kadar tipisnya tak tersempurnakan dengan senyuman. Wa a, bukan wa a, tapi wa a. Ya. Oke, bisa difahami sampai sana? Per huruf, per harokat, per hukum tajwid insyaallah kita bahas satu persatu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Paham sampai sini? Kita lanjutkan kembali. Masih semangat? Kita gaskan lagi. Ya Allah, mudahkan kami dalam belajar. Semoga teman-teman Allah muliakan karena Quran. Amin. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, sekarang kita lanjutkan. Ya, di sini kita menemukan ada huruf. Nah, kita bahas huruf nunnya dulu ya. Ini huruf nun nih teman-teman. Perhatikan. Nah ini ya. Ini huruf nun ya. Nah ini huruf nun. Nun itu dilafalkan seperti apa? Nun itu dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf N. Ini huruf nun. Nun dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf N. Ya, karena nunnya di sini kondisinya bukan dalam kondisi berharokat atau bervokalkan a, i, u atau an, in, un, maka nunnya dibaca an. Ya, nggak bervokalkan wa ana, wa ani, wa anu, tapi dia karena sukun maka menjadi wa an. Ya, basicnya dulu nih. Wa anza. Oke? Nah, nggak dibaca wa anaza, wa anazi, wa anazu karena dia sukun. Ya. Oke? Sip. Nah, paham ya sampai sana ya? Itu jadi cara melafalkan nun, caranya lafalkan saja huruf N. Maka itu adalah huruf nun secara naturalnya teman-teman sekalian. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita udah tahu, oh ini dibaca nun, wa anza. Tapi apakah di sini nunnya tetap dibacaan? Ayo, kan karena tadi kita udah tahu bahas basicnya dulu. Oh, nunnya dibacaan, jadi wa anza. Tapi apakah di sini tetap dibaca wa anza? Bertemu nun sukunnya dengan huruf zai. Nah, ya, dikasih tanda warna hijau. Nah, apakah tetap dibaca wa anza? Ternyata apa? Ternyata tidak. Karena apa alasannya? Karena di sini ada hukum tajwid yang kita sebut dengan ikhfa hakiki. Nah, gitu ya. Oke, pelan-pelan. Ikhfa hakiki. Oke, ya. Nge-lag. Di sana nge-lag teman-teman. Katanya nge-lag nih. Cek 1 2 3. Apakah di sini di sana nge-lag? Katanya di sini nge-lag nih. Di sana ada yang nge-lag nih. Nah, oke. Baik, aman ya. Baik. Itu adalah ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa hakiki? Oke, kita bahas ya. Kita bahas yang dasarnya dulu. Oke, apa itu ikhfa hakiki? Nih. Ikhfa hakiki adalah pertemuan antara nun sukun yang tadi kita temukan, yaitu huruf zai ya. Huruf zai adalah salah satu 15 dari huruf ikhfa. Apa aja huruf ikhfa? Silakan teman-teman boleh searching, banyak ya. Nah, jadi sekali lagi ya, yang disebut dengan ikhfa hakiki adalah pertemuan terkait dengan nun sukun atau tanwin an, in, un bertemu dengan 15 huruf ikhfa. Ya. Nah, salah satunya tadi adalah huruf zai tadi. Oke? Nah, sekarang bagaimana cara melafalkan huruf-huruf hukum tajwid ikhfa? Dengan cara samar dengung. Samar dan dengung. Oke? Samar dan dengung. Apa yang disamarkan dan didengungkan?
adalah bunyian. Nah, bunyian yang disamarkan dan didengungkan adalah bunyian. Kenapa Bang harus bunyian? Karena nun sukun dan tanwin itu adalah bunyian semua. Nun sukun bunyinya kalau sukun gimana? An, fathatain, domatain, kasrotain, domatain. Kalau kita lafalkan an, in, un, ujungnya bunyian semua. Maka yang disamarkan dan didengungkan adalah bunyian pada nun sukun dan tanwin. Paham? Jelas? Nah, gitu ya. Oke, paham sampai sana? Nah, kita cek dulu nih. Kita bahas pelan-pelan. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nih, berarti di sini yang asalnya kita baca waan, ya. Yang asalnya kita baca waan lalu za. Nah, maaf, kita ganti dulu waan za gitu ya. Nah, di sini bunyiannya nggak kita baca lagi waan. Kenapa? Karena bertemu dengan huruf zai ikhfa hakiki, maka bunyiannya yang ini. Nah, yang ini nih, yang saya tandai, ini kita baca apa? Sade. Apa sade? Samar dan dengung. Gitu. Oke. Jadi kalau kita baca wa'aza. Tuh. Jadi bunyiannya nggak nempel lagi, lidah kita nggak nempel lagi ke langit-langit. Wa'an nggak. Ya, gitu. Anza, tapi jadi anza. Terima kasih topik koboynya, barakallahu fikum. Anza. Ya, paham ya? Oke. Anza. Nah, jadi bukan anza lagi. Ya. Oke, bisa difahami ya. Nah, itu ikhfa. Jadi samar dan dengung. Kita jelaskan aja deh, samar dan dengung. Gitu. Oke, sip. Nah, itu adalah ikhfa. Ya, insyaallah. Sip. Terima kasih atas supportnya. Mohon maaf kalau ada komen-komen yang belum terjawab, teman-teman ya. Gitu. Kalau huruf alif di bawahnya ada nun kecil, itu nun wiqayah. Nanti kita bahas kalau ada contoh ayatnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi saya nggak balas dulu ya. Oke, kita bahas sesuai dengan ayat. Ya, ayat yang kita baca itu yang kita bahas. Jadi kayak contoh, Bang, alif di bawah nun di bawah alif apa namanya, nun wiqayah, tapi kita nggak bahas dulu itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, wa'anza itu adalah ikhfa hakiki, samar dan dengung bunyiannya atau bunyi nun sukunnya. Oke, nah kita lanjutkan kembali. Lalu setelah kita mengetahui, oh iya dia samar dengung ikhfa hakiki. Sekarang ya, bunyian ini ketika samar dan dengung itu sambil bersiap-siap ke pelafalan huruf berikutnya, ke huruf 15 huruf ikhfa ini. Karena tadi dalam contoh ayat adalah huruf zai, maka ketika samar itu sambil bersiap-siap melafalkan huruf zai. Wa'aza. Lalu jangan lupa ya, di sini di hukum ikhfa ternyata ada zat dengung. Dengung dalam kaidah tajwid disebut dengan gunnah. Maka perhatikan baik-baik, huruf hijaiyah apapun oke, yang dia terdapat zat dengung atau zat gunnah, maka harus ditahan dia. Ya, dengungannya ditahan selama 2 harokat. Tahan dengungan selama 2 harokat. Ya, ditahan menjadi 2 harokat kadar gunnah. Gitu. Maka kita kembali lagi ke dalam ayat tadi. Nih. Maka di sini karena di dalam ikhfa itu ada dengung, ya, ada zat dengung di sini. Nah, perhatikan, nih ada zat dengung di sini. Nah, maka dia harus ditahan dengan kadar 2 harokat kadar gunnah. Nah, ya, salah satu kesalahan umum para pembaca Al-Qur'an adalah tergesa-gesa dalam gunnah, teman-teman. Ya, tergesa-gesa dalam hukum tajwid yang ada gunnahnya. Ya. Oke, contoh di sini kita lafalkan harusnya 2 harokat kadar gunnah. Banyak orang melafalkan dengan 2 harokat kadar mad. 2 harokat untuk hukum tajwid mad. 2 harokat hukum tajwid mad apa aja? Mad tabi'i. Apalagi mad badal, mad iwad, mad arid disukun juga boleh 2 harokat, mad lin boleh 2 harokat. Nah, 2 harokatnya kadar mad itu berbeda, tidak sama persis dengan 2 harokat kadar gunnah. Di sini kita menahan dengan 2 harokat kadarnya kadar gunnah. Maka jangan sampai dilafalkan ya seperti ini. Wa'anza. Nah, ini lihat, ini 2 harokat. Tapi kenapa terasa sangat cepat? Karena yang dilafalkan 2 harokat untuk kadar hukum tajwid mad. Wa'anza. Nah, enggak, tapi harusnya wa'anza.
wa anza, ya. Ini nih ya Bang Vio. Nah jangan gini dong ya Bang, yang ini udahan lah, ini mah gampang, yang lain lagi lah. Nah sikap pembelajar itu tidak seperti ini. Sikap pembelajar itu tak macam ini ya. Nah kalau Bang Vio merasa ini bahasannya gampang, silakan Bang Vio cari room lainnya mungkin cocok dengan levelnya Bang Vio. Tapi jangan sampai kita melupakan di sini nggak cuman Bang Vio saja. Ya, oke, itu. Kalau mau bahasnya susah-susah, ya bisa, ada bahasanya, tapi nggak di sini. Oke, gitu. Ya, apalagi di sini banyak emak-emak, ya banyak ibu-ibu, ya. Oke, lanjut. Wa anza, wa anza. Oke, gitu ya. Sip. Paham sampai sana? Jadi kita samarkan dan dengungkan dua harokat. Jangan sampai kepanjangan. Jangan sampai kecepatan. Nah ini banyak orang melafalkan ikhfa hakiki itu kecepatan. Wa anza, wa anza. Nah gitu ya. Oke, lanjut. Ya, yuk di sini sama-sama support, nggak egois satu sama lain, nggak. Ya, kalau di sini pembahasannya menurut teman-teman itu terlalu mudah, silahkan cari room yang mungkin menurut teman-teman sesuai dengan levelnya teman-teman sekalian. Ya, oke, terima kasih. Ya. Lanjut. Nah sekarang kita lanjutkan ya. Insyaallah tadi katanya ini pembahasan gampang. Memang gampang untuk yang sudah paham. Yang belum paham akan gampang insyaallah nanti gitu ya. Gitu. Oke. Wa anza. Lanjutkan. Sekarang kita masuk ke huruf zai ya. Nih huruf zai sekarang kita bahas. Nah cara melafalkan huruf zai persis seperti kita melafalkan huruf Z pada abjad alfabet. Persis, nggak ada bedanya ya. Nah huruf zai dilafalkan persis seperti huruf Z ya. Namun yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, pastikan zai ini dia punya sifat yang khas dari huruf zai, yaitu sofir. Sofir itu desis, berdesis, tapi karakteristiknya seperti desis lebah di sini. Contoh za, zi, zu, az. Tuh, jadi betul-betul desisanya itu tajam. Tajam. Maksudnya kayak lebah, jadi jelas. Bukan s. Jangan bocor menjadi s, nanti jadi sin atau jadi sod os gitu ya. Enggak, tapi za, zi, wa za. Pastikan sofir desisanya jelas. Ya. Gitu, pastikan desisanya ajib jelas gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Za, zi, zu gitu. Oke. Sip. Selanjutnya zai ini ya dilafalkan di atasnya berharokat fathah, maka buka mulut sambil senyum. Ya. Ketika huruf hijaiyah apapun yang dia vokalnya tetap a ketika fathah menjadi za, tidak menjadi zo. Kalau jadi vokal o dia tebal. Tapi kalau dia tetap menjadi vokal a maka dia huruf yang tipis. Tuh, ya. Oke, ini dibahas terus kenapa? Karena banyak orang yang tidak menyempurnakan ini. Pelafalan huruf itu lebih penting daripada tajwidul kalimah. Seperti tadi yang diinginkan oleh Bang Vio, nun wiqayah dan yang lain-lain. Ya, ini lebih penting. Apakah kita sudah sempurna melafalkan kadar tebal tipis dan a i u-nya? Gitu ya. Oke, sip. Nah, jadi huruf yang tipis yang dia berharokat fathah itu dibaca dengan cara penyempurnaan BMSS. Ya, buka mulut sambil senyum. Buka mulutnya ini kenapa buka mulut? Karena dia harokatnya fathah. Biar vokalnya a sempurna, ya, namanya kaidah itmu harokat, sempurnanya harokat itu dengan cara wal maftuhu bil fathi fham, dengan membuka mulut. Untuk menyempurnakan kadar tipis disempurnakan dengan sambil senyum. Nah, maka ketika kita lafalkan, ya, dilafalkan seperti ini. Za, pastikan dibuka mulutnya clear. Jadi jangan sampai za. Jangan sampai seperti orang yang sedang bergumam. Za, enggak, tapi za. Lalu bukan hanya buka mulut za, tapi disenyumkan. Za. Tapi senyumnya juga usah berlebihan. Za, enggak, tapi za. Nah, biar apa? Biar tipisnya dapat juga. Fathahnya kena, ya, fathahnya bagus, harokat kadar tipisnya ajib. Gitu, ya. Sip. Wa za. Nah, seperti itu. Bisa dipahami sampai sini teman-teman sekalian, ya. Nah, di sini kita belajar bareng-bareng sedikit-sedikit. Oke. Sekarang kita lanjutkan kembali ke pelafalan huruf berikutnya. Ya. Di sini kita menemukan ada huruf lam.
Ini namanya adalah huruf lam. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf lam ini masih diserupakan dengan huruf L pada abjad alfabet? Ada di antara teman-teman nggak yang melafalkan huruf lam ini diserupakan dengan huruf L pada abjad alfabet? Nah, ada. Nah, ini kurang sempurna ya. Nah, kenapa? Oke. Apa emang bedanya Bang antara huruf lam hijaiyah dengan L alfabet? Oke, ya kita contohkan, mohon izin. Ya nih. Apa bedanya? Nah, kalau kita lafalkan huruf L, ya, kalau huruf L itu biasanya yang kita sentuhkan hanya ujung lidah kita saja. Contoh, al, wa, al. Nah, yang nempel cuman bagian ujung lidah kita saja. Sedangkan huruf lam itu dilafalkan wallamu adna halimuntaha, dia menempelkan tepi lidah, permukaan tepi lidahnya itu ke langit-langit, ke belakang gigi di langit-langit. Al. Jadi terlihatnya lebih penuh yang nempel. Al, la. Kalau L, al. Kalau lam, al. Bisa difahami nggak? Ini saya zoom ya. Nih perhatikan. Lam, kalau L gini, al. Ya, oa. Kalau lam, al, la. Oke. Nah, bisa dipahami sama teman-teman semua sekalian? Nah, ya, gitu. Oke. Nah gitu ya, jadi al. Nah sekarang lamnya dia tidak berharokat, harokatnya dia dalam kondisi sukun. Jadi dia lamnya nggak dibaca a i u la li lu karena dia sukun, ya, harokatnya sukun. Sukun itu berarti dilafalkan dalam kondisi matinya atau kondisi diamnya dia. Al wa anzal, jadinya gitu. Jadi bukan wa anzala, wa anzali, wa anzalu, tapi wa anzal. Nah gitu. Oke. Sip. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Teman-teman, ada dua kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lam dalam kondisi sukun. Kesalahan pertama ini yang populer. Kesalahan kedua ini banyak orang yang tidak tahu. Nah, ya apa itu kesalahannya? Nih, jangan sampai teman-teman melafalkan lam dalam kondisi sukun dibaca ada suara tambahan tawalud berupa suara memantul. Maka ini kurang sempurna. Ya, amin. Yang sudah memberikan doa terbaiknya untuk saya, waalaikumsalam. Saya doakan doa terbaik buat teman-teman. Ya, masya Allah. Baik. Nah, jadi kita lanjutkan lagi. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lam dalam kondisi sukun adalah dengan memantulkan huruf lamnya. Wa anzalna, zalna atau zalna. Nah, itu nggak boleh. Karena lam gak punya sifat kolkolah. Yang punya sifat kolkolah hanya 5 huruf. Apa aja? Baju di toko. Atau sering atau hurufnya apa? Ba, jim, dal, to, kof. Ajib ya. Oke. Nah, kenapa kok lam bisa memantul sih, Bang? Ya, kenapa sih saya huruf lam itu sering memantul? Wa anzalna. Karena gini teman-teman, kalau kita izin sampaikan, kenapa huruf lam itu sering memantul ketika kita lafalkan? Karena lamnya itu lidahnya udah turun, tapi huruf berikutnya nggak teman-teman belum lafalkan. Jadi gini, wa anzalna, lena, wa anzalna, lena. Harusnya wa anzalna. Jadi turunkan l-nya setelah teman-teman betul-betul akan melafalkan huruf berikutnya. Jangan sampai diturunin l-nya tapi huruf berikutnya teman-teman telat melafalkannya. Jadinya alhasil seperti ini. Wa anzalna. Tuh, zalna. Jangan dulu diturunin lamnya, tapi zalna. Turun lamnya ketika melafalkan huruf berikutnya. Bisa dipahami? Ya, nah gitu ya. Sip, lanjut. Jadi yang pertama jangan memantulkan bunyi lam, ya, jangan memantulkan bunyi lamnya, ya. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Wa anzalna, itu yang pertama, ya. Yang kedua, banyak orang menghindari kesalahan memantul ini dengan alternatif yang justru menjadi kesalahan yang kedua. Apa itu? Dengan memutus suara huruf lamnya, menjeda bunyi suara huruf lamnya, atau memutus suara dari huruf lamnya. Jadi yang putus bukan hanya, yang nggak boleh putus bukan hanya silaturahmi, ya,
silaturahmi terkait dengan aku dan kamu ada. Tapi putus suara dalam huruf lam sukun itu pun tak boleh. Kenapa alasannya? Nggak boleh gini teman-teman. Putus tuh gini. Karena takut mantul. Kita lafalkan lam sukunnya gini. Wa anzalna wa anzalna gitu. Ada yang melafalkan seperti itu. Kenapa? Karena nggak pengen mantul, tapi jadi kesalahan kedua. Kenapa nggak boleh putus? Kenapa lam itu nggak boleh putus teman-teman? Nah ya, perhatikan. Kenapa lam itu tidak boleh putus suaranya? Nih, perhatikan. Lam, kenapa ketika sukun nggak boleh terjeda, nggak boleh putus suaranya? Karena huruf lam punya sifat yang disebut dengan tawassut. Tawassut itu artinya pertengahan, atau nama lain dari sifat tawassut ini adalah bainiyah. Bainiyah ini artinya adalah di antara. Tawassut bainiyah itu pertengahan di antara. Apanya yang pertengahan? Nah, nih di sini, tenang. Tuh. Jadi tawassut itu berada di tengah-tengah antara rokhawah wa syiddah wa baina rihwin wa syadidilin umar. Tawassut itu artinya pertengahan antara rokhawah dan syiddah. Rokhawah artinya mengalir suaranya. Oke, ya. Nah, syiddah artinya tertahan suaranya. Oke, ajib ya. Nah, berarti tawassut tengah-tengah dia mengalir atau tertahan. Nah, itu pertanyaannya. Nah, kalau dia tawassut artinya dia sedikit mengalir tapi juga dia sedikit tertahan. Tapi dia bukan betul-betul nggak hilang suaranya. Karena bukan syiddah. Gitu loh. Ya, paham ya teman-teman sekalian ya? Gitu. Amin. Doa-doa terbaik juga buat teman-teman. Ya. Jadi itulah alasannya kenapa lam sukun itu, karena tawassut sedikit mengalir, dia nggak betul-betul tertahan. Kalau tertahan dia syiddah. Maka kita praktekkan jangan sampai dilafalkan lam sukun putus suaranya. Wa anzalna tetot enggak, tapi wa anzalna zalna tetap ada ngalir sedikit. Karena sifatnya disebut dengan tawassut. Gitu teman-teman. Step by step. Ya, penting gak ini? Ya, katanya ini pembahasannya gampang. Iya, gampang untuk teman-teman yang sudah mungkin jauh lebih paham lebih dulu, belajar lebih dulu. Tapi kan yang nggak tahu bisa jadi ini pembahasannya mungkin agak sulit karena baru tahu gitu loh. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Gitu. Ya. Mungkin untuk sebagian orang seperti tadi ada yang bilang mudah gitu, gampang. Iya, memang gampang untuk yang sudah tahu mah. Ya, gitu. Tapi kan masih banyak yang mungkin belum tahu, makanya kita sampaikan ini. Ya. Gitu. Lanjut. Wa anzalna zalna. Gitu. Oke. Sip. Selanjutnya teman-teman, lanjutin lagi. Ini kita menemukan ada huruf nun. Nun dilafalkan seperti huruf N. Selesai, nggak kita banyak bahas. Nun di sini dia berharokat baris atas, fathah. Basicnya dibaca dengan vokal A. Kalau tetap dibaca dengan vokal A, maka dia adalah huruf yang tipis. Kalau dia jadi vokal O, baru dia huruf yang tebal. Ya, gitu ya teman-teman sekalian. Maka cara penyempurnaan huruf tipis yang berharokat fathah dengan cara BMSS, buka mulut sambil senyum. Maka nggak dibaca no, tapi na. Nah, jadi sambil senyum, ya. Wa anzalna bukan no, gitu ya. Oke, nah ini nun sifatnya tawassut juga, ya. Tapi saya nggak bahas. Kenapa? Karena di sini kita nggak perlu bahas sifat tawassutnya nun. Karena dengan natural teman-teman melafalkan sifat tawassutnya pasti hadir, ya. Gitu. Jadi ada dalam keadaan tertentu sifatnya nggak perlu dibahas. Karena apa? Karena dengan nggak kita bahas sifat itu akan kita lafalkan dengan mudah. Tapi ada beberapa kondisi yang sifat itu harus kita tunjukkan karena kita kesulitan melafalkannya atau kita lupa gitu loh. Oke, sip ya, gitu. Ukuran senyumnya gimana? Oke, ini menarik ya. Buka mulut sambil senyum. Ukuran senyum segimana? Senatural teman-teman senyum. Wa anzalna. Kalau saya segini, kalau teman-teman jangan sampai kalau saya berlebihan gini. Wa anzalna. Ini berlebihan. Wa anzalna cukup. Oke. Nah, ya. Sip, kita lanjutkan kembali. Sudah, ini difoto. Ya, sudah di screenshot. Kalau ini ada yang penting-penting langsung cekrek aja ya. Langsung dicekrek aja. Oke, lanjut. Sekarang nunnya kita udah tahu melafalkannya dan harokatnya. Sekarang nunnya berapa harokatnya?
Durasinya berapa lama? Di sini na-nya, nun fathahnya berjumpa dengan alif. Maka ketika teman-teman menemukan kondisi ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah dan berjumpa dengan alif, maka dia dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Dua harokat. Ya. Apa nama hukum tajwidnya? Disebut dengan hukum tajwid mad tabi'i, atau teman-teman boleh panggil dia menjadi mad asli, boleh. Namun saya panggil dia ini kondisi itu dengan mad tabi'i. Ya, bisa difahami sedikit-sedikit ya. Oke, sedikit-sedikit. Oke, lanjut. Nah, sekarang mad tabi'i itu untuk wawasan kita bukan hanya fathah berjumpa dengan alif saja, ya. Bukan hanya fathah berjumpa dengan alif saja, tapi ada dua kondisi lain. Ada huruf berharokat dhammah, ada huruf berharokat kasroh. Itu pasangannya apa? Kalau dhammah wawu sukun, kalau kasroh ya sukun. Berarti ada tiga kondisi. Fathah yang dalam contoh ayat itu adalah fathah ketemu dengan alif. Tapi kalau dhammah ketemunya wawu sukun. Kalau kasroh berjumpanya dengan ya sukun. Ya, oke. Fun fact-nya teman-teman sekalian, hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran, ahkamu tajwid paling banyak dalam Al-Quran salah satunya adalah ini, ya, mad tabi'i. Maka pastikan dua harokatnya ajib, tepat, ya. Karena hukum tajwid ini paling banyak. Kalau teman-teman dua harokat yang masih kesana kemari, lari-lari, ya, kadang-kadang kecepatan, kadang-kadang malah kepanjangan, itu yang paling sering. Akhirnya bacaan ngaji teman-teman saya yakin jadi tidak teratur, gitu. Ya, karena mad tabi'inya belum dikonsistenkan. Maka bagaimana caranya agar bunyi na atau dua harokat ini kadarnya tepat selalu dua harokat? Caranya, ya, yang masih belum konsisten nih, ayunkan satu kali ayun dengan nada saja. Contoh, ayun na wa anzalna, diayun saja. Nanti kalau udah terbiasa nih, teman-teman udah tahu nih, oh kadar dua harokat itu tanpa diayunkan teman-teman udah segini loh. Nah, nggak diayunkan pun tak apa-apa. Contoh, wa anzalna. Nah, itu dua harokat tanpa diayun. Ternyata beda mad asli sama tabi'i sama. Mad tabi'i bagian dari mad asli. Ya, lanjut. Paham sampai sini? Kita lanjut. Ya, Masya Allah saya nggak nyadar loh. Ya, ini kita udah berjalan 40 menit. Yang nonton kan 1.300-1.400 orang. Ya, saya nggak minta tap-tap layar, tapi ada yang tap-tap layar nih yang ngambil pahala jariah nih. Ya, yang berburu pahala jariah nih, 65.000 tap-tap layar. Ini Masya Allah nih, yang tanpa saya minta, terima kasih banyak. Bahkan tanpa saya minta, di pojok kanan bawah udah ada yang nge-share 200 kali. Terima kasih, semoga jadi pahala jariah. Ya, tanpa saya minta teman-teman ikut share, ikut tap-tap layar. Terima kasih. Barakallahu fikum. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya kita lanjutkan teman-teman sekalian, ya. Kita lanjut ke huruf mim, ya. Nah, maaf. Nah, ini huruf mim. Oke? Nah, kita akan bahas huruf mim. Huruf mim dilafalkan seperti apa? Saya nggak akan banyak bahas juga. Kenapa? Karena ada cara naturalnya. Apa? Lafalkan huruf M pada abjad alfabet. Sama, nggak ada bedanya. Oke? Namun yang harus diperhatikan berarti apa? Harokatnya. Harokatnya harokat baris bawah. Harokat baris atas tadi disebut dengan harokat fathah bunyi vokal A. Kalau harokat baris bawah disebut dengan harokat apa teman-teman? Disebut dengan harokat kasroh, ya. Oke. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, dia harus dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, dengan vokal U. Ternyata dibaca dengan vokal I. Maka mimnya nggak dibaca ma atau mu, tapi mi, karena harokatnya kasroh, gitu. Ya, oke. Jelas? Paham nggak basicnya dulu nih? Lalu sekarang kita akan sempurnakan. Kalau teman-teman oke, udah tahu bang, baris bawah vokalnya vokal I, baris atas vokalnya basicnya A. Kalau tipis, kalau vokalnya jadi O, maka itu huruf tebal, gitu. Ya, oke, sip. Nah sekarang bagaimana caranya untuk kita bisa menyempurnakan harokat kasroh? Nah gitu ya. Bagaimana caranya untuk kita bisa menyempurnakan harokat baris bawah atau kasroh? Caranya gimana? Caranya, nah ya, dengan cara RB, ajib, ya. Coba teman-teman, siapa yang masih menganggap harokat kasroh itu tumpuannya di senyuman? Harokat kasroh bunyi vokal I itu tandanya senyum. Siapa yang masih menganggap seperti itu? Apakah salah? Enggak salah. Cuman tumpuannya kurang sempurna. Huruf berharokat kasroh itu bukan dilihat dari senyum atau tidak, ya.
Karena kalau masalah senyum atau tidak itu masalah tebal atau tipis. Kalau huruf yang tipis dibaca dengan senyuman, kalau huruf tebal dibaca tanpa senyuman. Nah, itu simpelnya. Tapi kalau huruf berharokat kasroh bukan bertumpu pada senyuman. Nah, terus gimana? Dengan cara RRB. RRB itu apa? Rendahkan, Masya Allah malah dihapus. Rendahkan rahang bawah. Maksudnya gimana, Bang? Oke, gini. Jadi, ketika kita melafalkan huruf berharokat kasroh, teman-teman sekalian, itu bukan bertumpu pada senyuman, tapi wadun khifadin bin khifadin lil fammi yatimmu. Cara menyempurnakan bunyi vokal i, artikulasi vokal i pada harokat kasroh itu dengan cara merendahkan rahang bawah. Tadi contoh ayatnya apa? Mi, maka dilafalkan seperti ini. Mi, 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 mi. Jadi bukan cuman mi, tapi mi, direndahkan rahang bawahnya. Mi. Bisa dipahami? Mi. Nih, jadi terlihat rendahkan rahang bawah itu terlihat dari bibir kita yang juga merendah. Mi. Gitu. Ya. Nah, jadi bukan cuman apalagi cuman gini, mi. Nah, ini adalah contoh bacaan yang dia tidak disempurnakan harokatnya. Ya. Oke, sip. Kita lanjut. Ya. Jadi pastikan rendahkan rahang bawahnya untuk mendapatkan sempurnanya bunyi vokal i pada harokat kasroh. Ya, paham teman-teman sekalian? Kalau teman-teman merasakan ada manfaat, ada kebaikan, itu karena izin Allah, bukan penyampaian saya, bukan karena fasilitasnya, enggak, bukan karena metodenya, enggak, tapi karena Allah. Semua Allah. Ya, gitu. Makanya saya tidak pernah merasa diri saya ustadz, ya. Teman-teman nggak manggil saya ustadz juga nggak masalah, ya, gitu. Agak aneh memanggil diri sendiri dengan sebutan, ya, baik. Teman-teman belajar sama saya ya, Ustadz Gifari. Aneh rasanya, ya, gitu. Nggak, kita sama, bareng, belajar bareng-bareng, ya. Teman-teman panggil saya nama pun nggak masalah, panggil saya Mas, Kang, Bang, Dek juga silahkan, ya, gitu. Oke, lanjut, gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang huruf berikutnya huruf nun, nggak banyak kita bahas. Nun itu n, selesai. Nunnya berharokat baris atas, bahkan na, ya, dibaca buka mulut sambil senyum. Saya izin lewat karena nun sudah kita bahas, teman-teman sekalian, ya, gitu. Kita lanjut. Sama-sama kita belajar bareng-bareng, ya, bareng-bareng. Nggak ada yang lebih paham, lebih nggak. Semuanya sama, belajar bareng, ya. Oke. Dari na ini, langsung masuk ke huruf lam. Oke. Langsung masuk ke huruf lam. Jadi kita lafalkan. Terima kasih Kak Anaher, barakallahu fikum. Semoga berkah selalu, lancar rezekinya. Minal. Nah, dari na langsung masuk ke lam, ya. Kenapa? Karena di sini ada kondisi yang sering kita sebut dengan apa, teman-teman? Nih, yang ini. Kondisi yang sering kita sebut dengan alif lam qamariyah. Betul? Sepakat nggak? Atau ada yang menamakannya al-qamariyah, atau ada yang menamakannya izhar qamari, boleh. Cuman keumuman orang biasanya menyebutkannya dengan alif lam qamariyah. Boleh nggak? Ya boleh. Boleh. Ya. Oke. Nah, cara bacanya gimana? Tandanya alif lam qamariyah gimana? Ingat ya, alif lam qamariyah bukan Komarudin, ya. Oke. Alif lam qamariyah ini tandanya adalah tanda sukun. Ya. Bedanya dengan syamsiah apa, Bang? Gitu ya. Bedanya dengan syamsiah. Oke. Kita cari alif lam syamsiah nih, ya. Nih, misalnya nih, kalau alif lam syamsiah, nih yang ini, teman-teman. Nah, ini alif lam syamsiah tandanya bukan sukun, tandanya adalah tanda apa? Tanda tasydid. Nah, cara melafalkannya alif lam syamsiah, lafalkan langsung ke huruf yang ada tanda syamsiahnya atau tanda tasydidnya. Ajib, ya. Kalau alif lam qamariyah, lafalkan langsung ke yang ada tanda sukunnya. Masya Allah, ya. Paham ya? Ya, jadi minal, ajib, minal, langsung aja. Bang, kenapa kalau misalnya si tanda seperti alifnya ini nggak kita baca, kenapa harus ditulis? Siapa yang teman-teman pernah bertanya kepada diri sendiri, berkutat dengan hatinya, gitu ya? Kenapa kalau misalnya huruf-huruf hijaiyah itu yang nggak dibaca, kenapa harus ditulis? Ada yang bertanya seperti itu nggak? Ada nggak? Ya. Waalaikumsalam. Sempat ada yang bertanya seperti itu nggak? Iya ya. Kenapa kalau ada huruf yang nggak ditulis? Nggak dibaca, tapi kenapa ditulis? Ada yang pernah bertanya seperti itu? Oke, ya, analoginya simpel, teman-teman. Dalam kosakata bahasa Indonesia ada kosakata tidak tahu. Ketika kita baca buku, penulisannya kan pasti gini. Misalnya baca novel,
atau baca buku pelajaran atau apapun itu buku bacaan, ketika ada kalimat tidak tahu, kita tulisannya seperti ini ya, tidak tahu. Tapi saya yakin ketika teman-teman lafalkannya seperti ini, tidak tahu. Betul atau tidak? Betul atau betul? Ini penulisannya, ini pelafalan kita. Betul atau betul? Betul atau salah? Betul. Nah, itulah sama. Ada kaidah penulisan, ada pelafalan kita. Pun sama dengan ini. Ini kaidah penulisannya ya harus ada. Sama seperti kata-kata tidak tahu. Buku bacaan aja harus jelas, harus sesuai dengan penulisannya. Apalagi Quran. Itu teman-teman, firman Allah. Ya. Oke, ini kaidah penulisannya harus ada. Ya. Paham ya? Baik, kita lanjutkan lagi. Minal. Jadi dari na langsung masuk ke lam. Langsung masuk ke huruf lam. Minal. Nah, gitu ya. Oke, paham ya? Sip, lanjut. Semangat. Yuk, ini mumpung Jumat berkah nih, ya. Oke, berarti kita langsung sekarang bahas huruf lam sukunnya. Ya, kita bahas lagi. Ya, saya ingatkan lagi, lam jangan sampai teman-teman serupakan dengan huruf L. Semoga teman-teman gak bosan saya ulang-ulang pembahasan yang mudah ini. Ya, pembahasan yang tadi ada yang bilang gampang, lewat harusnya langsung ke yang ya. Semoga teman-teman yang belajar di sini bareng-bareng gak bosan. Ya, gitu. Saya ulang-ulang. Nah, lam dan huruf L itu tak sepenuhnya serupa. Huruf lam hijaiyah dengan L alfabet tak betul-betul serupa. Ya, saya contohin lagi boleh? Semoga nggak bosan. Ya, oke. Saya contohin lagi boleh? Kenapa lam hijaiyah dengan L alfabet itu ya tidak sama, tidak betul-betul serupa? Karena pada hakikatnya dari segi pelafalan, nih izin ya. Kalau huruf L pada abjad alfabet itu yang disentuhkan, saya izin zoom, itu hanya bagian ujung lidahnya saja. Al, itu L. Tapi kalau huruf lam, walamu adna halimuntaha, dia itu permukaan tepi lidahnya itu menempel ke bagian langit-langit belakang gigi atas. Al, maka terlihat lebih penuh yang nempel ya antara L, al dengan lam. La. Ya. Oke. Masya Allah ya. Malah jadi jauh nih. Ya. Oke, sebentar. Masya Allah ya. Bentar ya, ini malah kepencet. Oke. Sip. Nah, jadi ketika kita lafalkan minal. Jadi bukan minal. Ya, paham? Jelas? Sip. Kita lanjutkan kembali ya. Sebelumnya saya doakan teman-teman yang sudah bergabung, selamat bergabung ya. Lagi-lagi tanpa saya minta, nyentuhkan 100.000 tetap layar lebih. Ini yang lagi sedang memanen ya investasi pahala jariah nih. Ya, ini mendukung algoritma naik nih tap-tap layar. Di pojok kanan bawah udah ada yang menanam saham juga dengan share. Di pojok kanan bawah tanda panah. Terima kasih. Ya, semoga ini semakin naik nih penonton gara-gara teman-teman meningkatkan algoritma menjadi wasilah. Teman-teman dapat pahala yang sama, yang nanti misalnya ada yang gabung gara-gara teman-teman meningkatkan algoritma, teman-teman wah, dapat terus tuh investasi pahalanya itu. Ketika dia terus gabung di sini atau buka TikTok, teman-teman gak ngapa-ngapain dapat pahalanya. Allahu Akbar. Lanjut. Ya. Lamnya sudah kita bahas. Sekarang kita bahas huruf sukunnya. Lamnya dalam kondisi sukun. Maka lamnya dibaca menjadi L. Enggak la, enggak li, enggak lu, tapi L karena sukun. Ya. Oke. Kalau di bahasa kita sering disebut dengan tanda mati. Gitu ya. Iya enggak? Boleh, enggak apa-apa. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, berarti dibacanya minal, gitu ya. Minal. Nah, sekarang saya ingatkan lagi, ada dua kesalahan ya yang sangat sering kali terjadi. Khususnya kesalahan pertama ini populer abis pokoknya ya, Masya Allah. Ya, apa tuh? Dilafalkan dengan suara tambahan berupa pantulan. Contoh dibacanya gini. Minal mu. Ada yang melafalkannya kayak gitu, minal mu. Nah, itu adalah kurang sempurna. Kenapa, Bang? Karena lam gak punya sifat qalqalah. Jadi jangan minalemu. Ya. Kenapa kok ada bunyi pantulan kayak begitu? Karena saya ulang lagi ya, izin lagi ya, saya sampaikan, saya contohkan ya supaya teman-teman gak ngawang-ngawang. Kenapa bisa memantul seperti itu? Karena lam kita lidahnya keburu turun, sedangkan huruf berikutnya teman-teman telat melafalkannya. Jadi gini, minalemu, lihat lidah saya, minalemu, tuh turun dulu ya.
nalmu. Harusnya nal, ketika turun langsung mu. Minalmu. Insya Allah pantulannya hilang. Ya, oke, sip. Ya, gitu. Kang bikin VT tentang lam sukun ini, Kang, siap. Nanti kita buat ya VT-nya ya, Kak Eva ya. Oke, paham sampai sini? Jadi jangan sampai memantul, sahabat-sahabat ya. Oke, sip ya. Yang kedua, banyak orang menghindari pantulan ini karena yang populer itu memantul ya, lam sukun ini kesalahannya. Makanya banyak orang yang menghindari banget agar lamnya memantul dengan cara justru alternatif yang kurang ajib, yang kurang tepat, yang kurang pas ya. Jadi keliru, kurang sempurna dengan memutus suaranya. Hah? Emang nggak boleh? Maksudnya memutus suara itu begini. Contoh, minalmu. Jadi hati-hati gitu loh. Ketika melafalkan lam sukun itu karena takut mantul, jadinya hati-hati banget. Akhirnya memutus suara dia. Minalmu. Nah gitu. Minalmu. Nah itu kurang sempurna. Lah bang, kenapa segitunya sih? Ya karena memang aturannya begitu. Nih, lihat teman-teman. Nih, lam, perhatikan. Tuh, lam, dia punya sifat. Salah satunya tawasud. Ya, maaf bang, mau pamit, mau siap-siap gawe, silakan. Lancar berkah rezeki kegiatan kerjaannya ya, berkah insyaallah. Oke, dia punya sifat yang namanya tawasud. Lam itu punya sifat namanya tawasud. Apa itu tawasud? Tawasud itu artinya pertengahan. Ya, atau nama lainnya adalah bainiyah. Bainiyah ini artinya adalah di antara. Jadi tawasud bainiyah artinya pertengahan di antara. Maksudnya gimana? Begini maksudnya. Tuh, ya kita lihat tawasud. Tawasud itu berada di tengah-tengah. Tengah-tengah antara apa? Tengah-tengah antara rokhwah wa syiddah. Rokhwah artinya mengalir suara, ajib, ya. Oke, syiddah artinya tertahan suara. Tawasud ya bagian tengah-tengahnya. Gitu. Ya, sedikit mengalir suaranya. Jadi kalau rokhwah betul-betul ngalir tuh, ya. Contohnya huruf sin, musta, tuh dia ngalir banget, musta, jelas. Kalau misalnya syiddah, contohnya huruf ta, tabat yada, tuh ta kan dia cuma percikat tapi berhenti, nggak ngalir. Tabat ya, nah itu syiddah. Tapi kalau tawasud dia nggak betul-betul tertahan, minalmu enggak, dia tetap mengalir sedikit, minalmu, almu. Nah, kalau kita perhatikan dalam bacaan, berarti seperti ini. Minalmu. Macam itu. Jadi awalnya nggak terhenti. Tapi juga ketika mengalir sedikit nggak juga mantul. Paham? Jelas? Ya teman-teman sekalian ya. Masya Allah ya. Oke, sip. Jadi saya izin tulis ya. Jadi di sini dia punya sifat tawasud. Tawasud. Ajib. Oke. Tawasud ya. Paham? Jelas? Oke. Ya, kita lanjutkan kembali ya. Minalmu. Gitu. Ajib ya, Masya Allah. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bisa tidak videonya diulang sore hari? Saya juga mau pamit kerja. Teman-teman masuk grup ya. Masuk grup. Nanti di akhir buat teman-teman yang belum masuk grup, kita ada 4 grup. Grup masing-masing grup udah 1000 orang ya. Itu biar teman-teman dapat siaran ulang live kita. Dibantu nanti sama Bunda Elin. Yang belum ada yang masuk grup, yang mau masuk grup nanti boleh komen mau ya. Gitu. Oke. Panduannya nanti informasinya di dalam grup juga. Yang pengen punya panduannya nanti di dalam grup juga kalau nanti sudah siap, ya. Yang belum masuk grup dan pengen masuk grup tungguin sampai akhir, bentar lagi, ya. Minalmu, ya. Ya, yang mau masuk grup nanti ya, boleh kita belajar dulu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke huruf mim. Huruf mim ya, yang mau masuk grup di akhir ya. Nanti saya tunjukin caranya. Asalkan teman-teman bersabar, ya, gitu. Tapi saya pengen keluar sekarang, ya udah berarti nggak ada dapat informasi masuk grupnya, ya. Oke, lanjut. Bismillah. Nah, teman-teman, huruf mim itu dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Tadi sudah saya jelaskan, ya. Saya ulang lagi. Mim dilafalkan seperti kita, ya, yang mau masuk grup nanti ya. Oke, sip. Mim mim dilafalkan seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet, ya. Nah, tinggal kita lihat harokatnya apa, ya. Harokatnya kita lihat di sini, ya. Nih, harokatnya simpul angka 9. Nah, kalau teman-teman menemukan
huruf hijaiyah apapun yang dia di atasnya ada simpul angka 9, ya, maka dia dibaca harus dengan vokal U. Oh, ini ada Kang Ali. Sehat-sehat Kang Ali ya. Insyaallah. Oke, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhamma maka dia dibaca dengan vokal U. Maka mimnya nggak dibaca ma, nggak dibaca mi, tapi dibaca mu. Ya. Paham? Oke, paham nggak sampai sini? Ini namanya harokat dhamma. Oke, sip, sedikit-sedikit. Kalau baris atas kan tadi harokatnya harokat fathah. Kalau baris bawah harokat kasroh, ya. Nah, kalau baris dhamma, simpul angka 9 maka dibaca namanya harokat dhamma, dibaca dengan vokal U. Nah, pelan-pelan. Ini yang saya sampaikan insya Allah hal-hal yang basic. Nah, tapi ini yang penting. Walaupun ini basic, banyak orang sifat huruf kapan-kapan dibahas, tapi saya nggak bahas di sini. Kenapa? Karena mim nggak perlu kita bahas sifat hurufnya di sini. Kenapa? Karena tanpa dibahas pun dia akan kita bisa lafalkan. Kita akan bahas sifat huruf tebal tipis ketika kita rasa banyak orang yang tidak menunaikan sifat hurufnya, gitu ya. Kapan dibahas sifat hurufnya selalu kita bahas, tapi bagian-bagian yang kita anggap perlu untuk dibahas. Karena ada bagian-bagian yang tanpa kita bahas dia akan kita bisa lafalkan. Gitu ya. Baik, terima kasih tapi sarannya barakallahu fikum. Oke, huruf hijaiyah apapun yang dia di atasnya ada simpul angka 9, dia dibaca dengan vokal U. Ya. Nah, sekarang banyak orang yang tidak menyempurnakan vokal U. Nah. Oke. Huruf berharokat dhamma itu harus dibaca dengan cara M. Ya, apa itu MM? MM itu monyong mulutnya, gitu ya. Maju mulutnya, muncung mulutnya, ya. Wa kullu madmumin falan yatima, huruf berharokat dhamma tidak akan pernah sempurna illa bi dhammi syafataini dhamma, kecuali dengan memonyongkan bibirnya secara maksimal, sempurna. Contoh di sini minalmu. Nah, ya, banyak orang melafalkan huruf berharokat dhamma itu cuman gini doang. Minalmu. Mu. Mana harokat dhammahnya? Minalmu. Mana harokat dhammahnya? Harokat dhamma itu harus dibaca maju bibirnya. Wa kullu madmumin falan yatima illa bi dhammi syafataini dhamma. Huruf berharokat dhamma vokal U tak akan pernah menemukan kesempurnaan illa bi dhammi syafataini dhamma, kecuali dengan betul-betul memonyongkan bibir. Gitu ya. Oke, maka majuin bibirnya, ya, monyongkan bibirnya, muncungkan bibirnya. Minalmu, nah seperti itu. Bisa dipahami? Ya, insyaallah. Lanjut, ya. Kita lanjutkan. Minal mu'asi. Nah, perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik ya. Insyaallah. Perhatikan baik-baik. Perhatikan di sini kita menemukan ini huruf apa? Ini adalah huruf nama aslinya. Ini kalau gak manyun Pak Ustadz, kalau gak manyun, oke, saya jelaskan dulu. Kenapa harokat dhamma harus manyun? Kalau gak manyun ya gak sempurna. Tapi salah besar enggak. Tapi malu kita di hadapan Allah. Kita mengupayakan hal yang paling baik untuk keduniaan kita, tapi untuk akhirat kita, perihal ngaji, kita seadanya. Dengan dalih, kan lidah kita beda sama orang Arab. Gak usah jauh-jauh ke orang Arab. Lidah kita orang Sunda dengan lidah orang Jawa juga berbeda. Ya. Itu mah hanya alasan nggak ingin berikhtiar menyempurnakan pelafalan di hadapan Allah, ya. Tapi nggak salah besar, tapi nggak sempurna. Nah gitu, oke, sip, ya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah huruf ain, teman-teman sekalian. Oke, ya. Ini adalah huruf ain, ya. Itu huruf ain. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf ain, teman-teman sekalian? Oke, ini ainnya dalam kondisi sukun. Ainnya dalam kondisi sukun. Nah, ya, oke, kita akan bahas kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan ain sukun juga itu sama kayak lam sukun. Ada dua. Tapi kalau ain yang paling sering itu bukan mantul dulu, tapi putus suaranya dulu. Contoh gini nih. Gini. Banyak orang melafalkan ain begini. Ya, ini yang paling sering di huruf ain. Minal mu'sirati. Antara bunyi ain sukun dengan, terima kasih ya Bunda Wati barakallahu fikum, antara bunyi ain dengan bunyi shad jangan sampai terputus, ya, jangan sampai terputus. Minal mu'sira. Kenapa? Ini yang paling sering kali terjadi karena sama, ain juga punya sifat tawassut. Nih ya, nih kalau kita nggak percaya kita cek lagi.
Nih, mana huruf ain? Ya. Huruf ain itu punya sifat sama ya, tawasud juga. Punya sifat bainiyah juga. Ya. Dia artinya pertengahan suaranya atau di antara. Pertengahan di antara apa nih? Kita bahas lagi tawasud ya atau bainiyah. Tuh, ya kita bahas lagi konsep tawasud itu kenapa susah Ustadz, putus terus, nanti kita coba bahas ya. Nih. Ain itu punya sifat tawasud. Tawasud itu artinya pertengahan. Pertengahan di antara apa? Pertengahan di antara rokhwah wa syiddah, antara rokhwah dan syiddah. Rokhwah itu apa? Rokhwah itu mengalir suara. Syiddah itu apa? Syiddah artinya adalah tertahan suara. Nah, tawassutu artinya adalah sedikit mengalir suara. Sedikit mengalir suara. Ya, oke? Sedikit mengalir suara. Jadi dia nggak boleh betul-betul terputus. Kalau terputus ya namanya sifatnya berarti bukan tawassut. Ya, tapi syiddah. Maka ya, ini alasannya. Ini saya bahas sifatnya kenapa? Karena ini sering salah. Tapi kenapa nggak saya jelaskan sifat-sifat yang lain? Karena sifat-sifat yang lain ini akan otomatis kita lafalkan tanpa kita bahas. Gitu ya. Berarti yang ini, bagian ini yang saya bahas, sifat ini. Ya, gitu. Jangan sampai melafalkan ainnya terputus. Contoh, minal mu'sirati. Tuh, minal enggak, tapi minal mu'si. Kedengeran enggak ada suara mengalir sedikit? Mu'si. Tuh, mu'si. Kedengeran? Ada bunyi Nah, itu bunyi ain sukun tuh itu. Ya, minal mu'si, tapi juga jangan berlebihan. Kan dia nggak boleh terputus. Iya, tapi bukan betul-betul mengalir. Kalau betul-betul mengalir, jadi gini, minal mu'siro, nggak gitu juga. Ya, hanya sedikit saja. Minal mu'sirati ma, gitu. Ya, jelas? Paham sampai sini? Bisa difahami? Ajib, jelas? Step by step teman-teman. Ya, banyak yang hari ini ngajinya lancar tapi tidak disempurnakan dengan pelafalan terbaiknya, dengan banyaknya dalih. Ya, berdalih, jangan berdalil teman-teman ya. Gitu. Kita baca Quran pakai tajwid, tajwid itu wajib. Tartil. Ya, ini firman Allah, auzid alaihi warotilil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tartil. Tartil itu apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul hukuf. Mentajwidkan huruf. Nah, ini bagian dari tajwid huruf itu sifat-sifat huruf. Ya, oke. Sip, lanjut. Ya, bukan berarti ya jadi susah dong. Susah itu kalau gak mau belajar. Gitu, ya. Oke. Minal mu'asiro. Jadi mengalir sedikit suaranya. Mu'asiro. Di mana letak huruf ain ini? Nah, gitu ya, biar semakin mudah. Maka teman-teman tentu harus tahu tempat keluarnya huruf ain. Makhraj huruf ain itu di mana? Makharijul huruf ain itu dilafalkan dari ain dilafalkan dari salam dari Singapura, salam kembali, waalaikumsalam. Makhraj huruf ain itu dari wastul halqi. Wastul halqi itu tengah tenggorokan, ya. Tsumma liwastihi fa'ainun ha'u. Makanya pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf ain itu di bagian yang ini nih, yang warna ungu di sini, tepat dari bagian tengah tenggorokan. Ya, namanya bagian katup epiglotis. Ya, katup epiglotis. Minal mu'asi. Nah, di sini ditekannya. Kita, ya. Oke. Sip, paham sampai sana? Yang penting paham dulu konsep. Yang kedua, jangan sampai ada yang memantulkan huruf ain juga ada. Contoh, ada teman-teman, tapi ini jarang. Yang sering itu yang memutus suara huruf ain. Minal mu'asi, jangan mu'asi. Tapi mu'asi, bukan mu'asi. Faham? Jelas? Halo teman-teman, ini udah mulai pada kerja lagi ya? Ya, sudah mulai sepi ya, insyaallah. Atau udah mulai pada ke kantor? Ya, oke, kita lanjutkan. Semoga teman-teman yang masih bergabung masih semangat ya. Oke, kita lanjutkan. Buka TikTok hanya untuk live ini. Semoga apa nih? Buka TikTok hanya untuk live ini. Semoga dimudahkan dalam belajar. Semoga TikToknya menjadi
wasilah kebaikan kelak di yaumil akhir insyaallah. Minal mu'sira. Nah, sekarang kita lanjutkan ke huruf shad. Teman-teman sahabat Quran sekalian, perhatikan. Kita sekarang menemukan ada huruf shad. Siapa di antara teman-teman melafalkan huruf shad yang dia berharokat kasrah masih sering tertukar dengan dua huruf ini? Yang pertama dibaca menjadi sin kasrah, yang kedua dibaca menjadi shin kasrah. Yang harusnya dibaca mu'si, mu'si. Jadi dibacanya mu'si atau mu'shi. Ada? Nah, ya. Ini kalau teman-teman lafalkan shad kasrah jadi sin kasrah ataupun shin kasrah, maka ini tetot yang besar. Ya, kesalahan yang bukan main, ya, kesalahan yang bukan main. Ya, kesalahannya besar. Kenapa? Karena sudah merubah makna ayat. Ya. Oke, kenapa sampai bisa merusak makna ayat? Karena contoh kalau ada kosakata kami, misalnya kami pergi ke pasar, pakai huruf i, tertukar huruf i-nya jadi pakai u, jadinya kamu pergi ke pasar, beda makna, beda huruf, beda makna. Ya, maka jangan sampai keliru. Ya, oke, maka di sini jangan sampai ada penukaran, ya, atau tertukar antara si dengan si ataupun shi. Nah, ya, jangan. Lantas bagaimana caranya? Nah, tapi yang sering kali terjadi kesalahan itu di sini. Nah, menukar shad menjadi sin. Nah, ini yang paling sering kali terjadi. Gimana caranya agar shad kita dengan sin kita nggak tertukar, Bang? Tolong dibantu ya. Nah, gini caranya teman-teman. Nih, ya, kita cek dulu. Ya, nih kita cek dulu nih huruf sin dan shad. Kenapa mereka ini sering tertukar? Nih, perhatikan. Ya, shad dan sin. Fokus terhadap shad dan sin. Shad dan sin kenapa sering kali tertukar? Karena mereka makhrajnya memang sama. Ya, yaitu ujung lidah disentuhkan ke, ada yang bilang sejajar, ada yang bilang ke gigi seri bawah, ada yang bilang ke pangkal gigi seri bawah. Ya, boleh. Nah, tapi intinya yang membedakan mereka itu kenapa mereka hampir sama? Karena makhrajnya hampir sama. Bahkan sifat-sifatnya pun hampir sama. Ya, mereka sama-sama punya sifat desis, namanya sofir. Sin seperti ini desisannya. Kalau shad sama-sama desis. Makhrajnya sama. Ya, mengalir nafas, mengalir suara dua-duanya. Yang membedakan adalah tebal dan tipisnya huruf tersebut. Shad adalah huruf tebal. Perhatikan baik-baik. Nih kita bandingkan. Perhatikan baik-baik. Ya. Shad adalah huruf yang tebal. Sin adalah huruf yang tipis. Karena sin adalah huruf yang tipis, maka sifatnya istifal infitah. Shad huruf yang tebal, maka sifatnya isti'la plus itbaq. Bedanya apa? Kalau huruf tipis, ya, dia dilafalkan dengan senyuman. Kalau huruf tebal dia dilafalkan tanpa senyuman. Huruf tipis sin dilafalkan istifal infitah. Pangkal lidahnya tidak diangkat, masih banyak celah. Tengah lidahnya juga nggak diangkat. Tapi kalau huruf shad, karena dia tebal, isti'la dan itbaq, maka pangkal lidahnya diangkat dan tengah lidahnya ikut naik. Jadi aula mulut tertutup. Nah, ya, maka ketika dilafalkan teman-teman sekalian, izin, maka ya, di sini lafalkan sin huruf yang tipis. Lafalkan dengan senyuman dan pangkal lidah beserta tengah lidahnya nggak naik. Jadi dilafalkannya seperti ini. Si, senyuman kasroh ya, rendahkan rahang bawah. Si, rendahkan rahang bawah sambil senyum. Si, karena dia huruf tipis. Si, ya, aula mulutnya dia nggak naik gini, nggak naik, tapi dia terbuka seperti ini. Si, oke, sip. Nah sekarang kalau huruf shad, dia tebal, maka pangkal lidahnya diangkat, tengah lidahnya naik, jadi aula mulutnya tertutup, ya, dan dia tidak senyum. Dia nggak senyum karena tebal. Jadi seperti ini. Si. Kalau teman-teman dengar ada bunyi oi, itu adalah impact dari pangkal lidah yang diangkat ke atas. Si, bukan di sui, bukan, tapi si. Ini nggak senyum. Kalau sin, si senyum karena tipis. Kalau shad, si.
mu'si, bukan mu'si. Ya, tidak muncul. Tidak muncul, huruf tebal itu nggak ada yang muncul, teman-teman. Ya, gitu. Oke. Minal mu'si, si, tebalnya itu bukan dari muncungnya, tapi dari pangkal lidah yang diangkat. Itu sifat isti'la. Nah, ajib, ya. Oke, masya Allah, alhamdulillah. Ya, gitu. Ya, yang penting teman-teman paham konsep dulu sehingga teman-teman tahu melatihnya tuh tahu. Oh, ini masih salah nih. Jadi tahu bagaimana bisa teman-teman latihan, misalnya lagi sendiri di rumah, lagi gak ketemu guru gitu ya, gak ketemu guru ngaji teman-teman, bagaimana teman-teman bisa memastikan bacaan teman-teman udah tepat atau belum, ya, atau bagaimana caranya teman-teman mau berlatih, tapi teman-teman gak tahu konsepnya. Nah, ajib, ya. Minal mu'si. Nah, teman-teman saya ingin wanti-wanti dulu nih, ya. Saya ingin wanti-wanti dulu sebelum nanti teman-teman yang mau masuk grup setelah ini, ya. Teman-teman, ya, ingat, walaupun huruf shad ini adalah huruf yang tebal, ketika dia berharokat kasroh, gimana? Kasroh itu kan bunyi vokal i ya, bunyi vokal i kan. Nah, ketika teman-teman menemukan ada huruf tebal yang dia berharokat kasroh, ya, jangan sampai ya teman-teman lupa menyempurnakan harokat kasrohnya, yaitu dengan cara RRB, rendahkan rahang bawah. Ya, wadun khifatin bin khifatin lil fami yatimu. Cara untuk menyempurnakan harokat kasroh adalah dengan merendahkan rahang bawah kita. Ya, nah jangan sampai teman-teman melafalkan huruf tebal, tapi ketika dia kasroh jadi nggak menyempurnakan kasrohnya. Nah, oke. Apa itu gorib Ustaz? Ayat-ayat yang asing, ya. Tapi kita nggak bahas ayat-ayat gorib di sini. Oke, nggak bahas dulu. Nah, jadi dilafalkan, jangan sampai mentang-mentang tebal nih. Akhirnya bunyi vokal i, harokat kasrohnya nggak sempurna jadi gini. Si. Mana kasrohnya? Si. Direndahkan rahang bawahnya, jangan cuma sekedar si, kurang sempurna saja jadinya. Si. Minal mu'si, enggak si tapi si. Ya, sama seperti huruf tipis, si direndahkan sama tebal juga si. Tuh. Ya. Oke, gitu. Oh, siap Ustaz, siap Bang Bintang, ya. Minal mu'siro, tebal. Ya. Oke, jelas. Sip, ajib, ya. Sip. Nah, untuk huruf ro kita nanti jelaskan di pertemuan esok hari insyaallah, ya. Oke, baik. Sekarang kita baca bareng-bareng dulu ayat 14. Setelah ini buat teman-teman yang mau masuk grup, nanti pokoknya di akhir kita akan bahas buat teman-teman yang mau masuk grup. Biar dapat siaran ulang setiap kita live dan dapat kelas free setiap Jumat malam. Nanti malam kita ada pertemuan khusus member di grup, ya. Kita lanjutkan. Bismillah. Saya izin dulu. Kita lafalkan bareng-bareng, ya. Kita bismillah, ya. Karena masih sesuatu, ya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Sekali lagi. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Shadaqallahul azim. Baik, teman-teman.